Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Saiful Bahri MPB, dosen tetap S2 Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Al-Muslim. Pada kesempatan ini, saya mengasuh mata kuliah Analisis Kebijakan. Mata kuliah Analisis Kebijakan ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan dengan jumlah SKS 2 SKS. Kemudian dalam mata kuliah Analisis Kebijakan ini sesuai dengan kurikulum Prodi S2 Administrasi Pendidikan memiliki beberapa CPL. Yang pertama, mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu berkehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, CPL yang kedua, memberikan advokasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakatnya. Dari CPL tersebut diturunkan beberapa CPMK. Yang pertama, mampu beradaptasi, bekerjasama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Dan CPMK yang kedua, memiliki kemampuan untuk menganalisis kondisi dan situasi organisasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara kritis dan positif. Kemudian, sistem perkuliahan untuk mata kuliah Analisis Kebijakan ini jumlah pertemuannya ada 16 kali pertemuan, ada 14 yang berkaitan dengan materi-materi yang berhubungan dengan analisis kebijakan, dan satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk midterm, untuk ujian untuk final. Dari mata kuliah Analisis Kebijakannya ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori kebijakan pendidikan secara komprehensif. Dan yang kedua, setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Analisis Kebijakan ini, mampu mengevaluasi implementasi kebijakan dengan menggunakan indikator yang relevan. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun alternatif kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan tanggung jawab dalam analisis kebijakan pendidikan. Selanjutnya, kriteria penilaian yang digunakan dalam mata kuliah Analisis Kebijakan ini, yang pertama, kehadiran 10% dan tugas 25%, UTS 25%, dan final 40%. Untuk final dilihat dari segi produk mata kuliah yang dihasilkan oleh mahasiswa. Bentuk-bentuk produk mata kuliah ini, yang pertama, publikasi jurnal yang terakreditasi SINTA, kemudian mini riset, dan buku referensi yang dijadikan. Ini mungkin sebagai gambaran daripada mata kuliah ini. Selanjutnya, praktek daripada mata kuliah Analisis Kebijakan ini akan saya lakukan perkuliahannya melalui Zoom, melalui kegiatan micro teaching Zoom ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berhadir pada hari ini. Jadi untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini terkait dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Jadi sesuai dengan RPS atau kontrak perkuliahan yang sudah
pernah saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa untuk hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita terkait dengan di pertemuan keempat ini terkait dengan konsep perumusan kebijakan pendidikan. Jadi mungkin pada pertemuan pertama juga beberapa pertemuan yang lalu kita sudah samakan persepsi terkait dengan apa itu kebijakan dan mungkin apa perbedaan dengan kebijaksanaan. Saya pikir itu sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan minggu yang lalu. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali untuk pertemuan keempat hari ini kita lanjutkan materi kita sesuai dengan RPS yang sudah pernah disampaikan terkait dengan konsep perumusan kebijakan pendidikan. Barangkali hari ini ada beberapa pembahasan yang akan kita diskusikan secara bersama. Yang pertama tentang konsep perumusan kebijakan, nanti akan kita kaji beberapa teori-teori yang digunakan dalam merumuskan kebijakan. Dan yang kedua, kita nanti sama-sama akan melihat tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Dan yang ketiga, nanti ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam perumusan masalah kebijakan pendidikan. Dan hari ini mungkin 3 pokok pembahasan ini yang akan kita diskusikan secara bersama untuk pertemuan hari ini. Kira-kira Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan 3 pokok pembahasan tadi, mungkin dari 3 pertanyaan ini barangkali ada tidak Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Mungkin yang pertama, yang Bapak Ibu lihat selama ini di tingkat satuan pendidikan masing-masing, kira-kira apa-apa saja bentuk peraturan yang ada di sekolah, yang peraturan itu kita jadikan sebagai pedoman, petunjuk dalam kita bekerja. Dan yang kedua, barangkali Bapak Ibu juga selama ini sudah terlibat dalam merumuskan kebijakan, apalagi yang Bapak Ibu kepala sekolah, tentu ini yang memanage guru-guru yang ada di tingkat satuan pendidikan masing-masing untuk merumuskan kebijakan itu. Jadi mungkin pengalaman Bapak Ibu selama ini, kira-kira apa dasar yang dijadikan pertimbangan oleh Bapak Ibu di tingkat satuan pendidikan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat satuan pendidikan. Dan yang ketiga, apakah menurut Bapak Ibu dengan adanya kebijakan itu, dengan adanya peraturan itu dapat menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan tidak? Kira-kira kalaupun dapat, apa indikatornya? Mungkin dari 3 pertanyaan itu ya silakan, mungkin ini mungkin hanya 2 menit saja ya sebelum kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ya, silakan mungkin Pak Irfan, ada yang mau disampaikan? Mungkin pengalaman. Terkait dengan apa bentuk peraturan di sekolah yang saat ini sebagai pedoman dalam bekerja, di sekolah kami terdapat berbagai bentuk peraturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, peraturan tersebut meliputi tata tertib bagi guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik, yaitu pembagian tugas melalui surat keputusan kepala sekolah dan berdasarkan pedoman pada standar operasional sekolah tersebut. Kesehatan layanan pendidikan di sekolah kami. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya bagikan. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Irfan yang sudah berbagi pengalaman bagi kita semua ya. Ya, mungkin Pak Muhammad satu lagi sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan Pak. Landasan filosofi dan sosiologi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Pak Irfan tadi, di mana
Nah, ketika ingin mewujudkan visi dan misi itu, maka diperlukan sebuah peraturan yang bisa mengikat di suatu lembaga. Nah, kita lihat juga ada landasan empiris. Nah, ini yang paling penting. Kenapa landasan empiris ini merupakan landasan kita peroleh dari sekolah untuk kita bisa menegakkan segala sesuatu peraturan. Nah, data ini sangat diperlukan supaya menguatkan antara dokumen tadi. Jadi antara dokumen dengan data ini harus sinkron sehingga menguatkan kita dalam mengambil sebuah kebijakan di satuan pendidikan kita. Mungkin itu Pak yang bisa saya bagikan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Saya pikir sangat luar biasa dan lengkap ya penjabarannya yang sudah disampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu selama ini di tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan. Jadi mungkin apabila semua satuan pendidikan dalam merumuskan sebuah kebijakan itu dengan berlandaskan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad tadi, ini pasti akan melahirkan sebuah kebijakan yang ideal. Artinya kebijakan ideal itu kebijakan yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Baik yang berhubungan dengan masalah bidang kurikulum, bidang tendik, bidang sarana prasarana, juga bidang-bidang yang lain. Dengan berlandaskan tadi, secara landasan yuridis, kita melihat regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di atasnya, mulai dari tingkat peraturan menteri sampai dengan di tingkat dinas pendidikan. Pikir luar biasa diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu. Mungkin karena mengingat waktu, barangkali kita lanjutkan sedikit materi kita hari ini terkait dengan formulasi kebijakan. Jadi formulasi kebijakan itu seperti yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa dalam tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk melahirkan sebuah kebijakan, yang pertama adalah tahap penyusunan agendanya. Kita agendakan dulu. Yang kedua, baru kita masuk ke tahap bagaimana kita merumuskan usulan kebijakan itu. Maka kalau kita melihat dari konseptualnya, jadi yang dimaksud dengan formulasi berarti merumuskan. Jadi merumuskan dan kebijakan itulah rangkaian konsep tadi. Rangkaian konsep, ide-ide seseorang yang menjadi azas dalam menjadi garis besar dalam menentukan rencana apa terhadap suatu pekerjaan. Maka kebijakan itu, formulasikan kebijakan itu dijadikan sebagai pernyataan cita-cita, katakanlah di tingkat satuan pendidikan, apa tujuan yang ingin dicapai dan prinsip-prinsip sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat secara konsep-konsep teori, barangkali ini ada banyak mungkin teori-teori, barangkali yang saya kutip ini hanya menurut si Hansen. Jadi Hansen itu mengatakan dalam kita merumuskan sebuah kebijakan, ini ada 5 teori yang bisa kita gunakan. Mungkin yang pertama ada teori transaktif. Jadi teori transaktif ini kebijakan lahir melalui interaksi langsung dialog antara pemangku kepentingan, seperti misalnya kalau dalam bidang pendidikan, pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi untuk melahirkan ide-ide tadi, konsep-konsep tadi dirumuskan secara bersama dengan melibatkan semua stakeholder di bidang pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada teori mungkin nanti minggu depannya nanti kita prakteknya langsung bagaimana penerapannya yang menurut teori yang transaktif ini. Kemudian yang kedua, ada teori yang sinopsis. Kalau teori sinopsis ini menekankan dalam merumuskan kebijakan itu diperlukan berpikir secara sistem. Karena kita tahu dalam bidang pendidikan itu
ini kan banyak unsur-unsur yang terlibat, yang unsur itu ada keterkaitan satu dengan yang lain untuk menentukan bermutu tidaknya satuan pendidikan itu. Misalnya ada unsur kurikulum, ada unsur guru, ada unsur tendik, ada unsur sarana prasarana, dan berbagai unsur yang lain. Maka kalau teori sinopsis ini, ketika kebijakan yang ingin dirumuskan di bidang kurikulum, tentu mempertimbangkan unsur-unsur bidang-bidang yang lain. Jadi karena kerja sistem. Itu kalau menurut yang teori sinopsis. Kemudian yang kedua, ada teori radikal. Kalau teori radikal itu menekankan kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan. Misalnya seperti kebijakan yang kita lihat selama ini di tingkat nasional berkaitan dengan kurikulum berbasis kearifan lokal. Begitu juga ada teori advokasi. Jadi ada advokasi, jadi kebijakan tidak lahir secara netral, tapi merupakan hasil dari perjuangan, dorongan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya seperti advokasi yang selama ini terkait dengan lahirnya kebijakan pendidikan inklusif. Jadi untuk memperjuangkan kelompok-kelompok yang disabilitas itu agar juga diakomodir dengan merata dengan baik dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir ada teori yang inkremental. Kalau teori inkremental ini penekanannya itu perumusan kebijakan lebih jangka pendek karena dianggap relevan dengan masalah pada saat itu. Jadi dari 5 teori-teori yang sudah dikemukakan ini, tentu ini mana yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ingin kita rumuskan. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut mungkin materinya. Ini mungkin yang kita diskusikan tadi, tahap-tahap dalam kita merumuskan kebijakan. Dan mungkin saya lebih fokus kepada dalam kita merumuskan sebuah kebijakan itu, barangkali tahapan-tahapan ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, tentu kebijakan itu perlu untuk menyelesaikan masalah. Maka dalam Bapak Ibu menyusun kebijakan itu, tentu tahapan yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah kita identifikasi masalahnya. Apa masalahnya? Maka pada saat Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, di sana kita butuh data. Butuh data-data, misalnya berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan di bidang kurikulum, kita butuh data-data yang dapat memberikan informasi kepada kita terkait dengan bagaimana kondisi saat ini yang sudah terjadi tingkat satuan. Maka itu perlu kita identifikasi. Karena dalam konsep identifikasi ini kan biasanya kan banyak teori-teorinya kan. Ada yang mencari sebab akibat kan. Ini masalahnya apa, akibat-akibat yang muncul. Akibat-akibat ini pun kan ada, tidak hanya satu. Ada 1, 2, 3 misalnya akibatnya. Mungkin kita harus punya prioritas. Di antara penyebab-penyebab yang muncul lahirnya masalah itu, kita prioritaskan terlebih dahulu mana penyebab yang perlu diatasi terlebih dahulu. Nah, itu mungkin dalam tahap identifikasi itu. Kemudian baru kita rumuskan apa tujuan yang ingin kita capai. Kemudian kita identifikasi solusi. Setelah Bapak Ibu mengidentifikasi tadi, pasti akan melahirkan ini solusi A, solusi B, solusi C. Maka di antara banyak solusi itu kita identifikasi alternatif solusi. Kalau dengan solusi A ini apa manfaatnya, apa dampaknya, dengan yang B dan seterusnya. Baru kita tentukan salah satu alternatif solusi. Pada saat Bapak Ibu menentukan salah satu alternatif solusi, itulah yang disebut dengan pengambilan keputusan yang akan dijadikan sebagai konsep tadi, ide tadi, untuk dijadikan sebagai konsep dalam merumuskan kebijakan. Tentu yang terakhir ada penentuan pilihan alternatif putusan. Jadi tahapan-tahapan ini yang perlu kita lakukan dalam kita menyusun sebuah kebijakan. Yang selanjutnya tentu ini juga harus kita jadikan sebagai pertimbangan. Jadi pada saat kita ingin merumuskan sebuah kebijakan, isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan ini perlu kita
kaji, perlu kita telaah. Misalnya ada isu-isu utama, isu terkait dengan apa sifat tujuan organisasi pemerintah. Yang kedua, isu-isu sekunder. Isu sekunder terletak pada tingkat instansi pelaksanaan program pemerintah ataupun yang menjadi program-program prioritas pemerintah selama ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan di tingkat nasional itu apa, sehingga program-program prioritas tingkat nasional itu yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk melahirkan ide-ide tadi yang akan kita turunkan ke program di tingkat satuan pendidikan. Ini mungkin hanya sebagai gambaran Bapak Ibu, misalnya ini program prioritas pemerintah kita saat ini, pendidikan bermutu untuk semua. Tentu mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada dalam pemerintahan. Kemudian dari undang-undang itu, ini adik bangsa yang cerdas dan maju, pendidikan yang bermutu, ini maksud pendidikan yang bermutu, dan pendidikan untuk semua, barangkali ini ketersediaan layanan merata, pembiayaan pendidikan yang afirmatif, kemudian layanan pendidikan inklusif, pengembangan terletak unggul, sehingga dengan ini diturunkan lagi lebih spesifik oleh pemerintah yang menjadi program prioritas pemerintah hari ini di bidang pendidikan. Misalnya baik Bapak Ibu bisa lihat, misalnya berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, apa bentuk kegiatan yang perlu dilakukan. Misalnya dengan prioritasnya pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian ada wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan sampai dengan pembangunan bahasa dan sastra. Maka isu-isu yang menjadi prioritas program pemerintah ini yang perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan tadi, yang landasan yuridis tadi. Jadi kita jadikan pertimbangan untuk konsep kita melahirkan ide-ide yang akan kita jadikan sebagai konten dalam kita merumuskan sebuah kebijakan. Kemudian Bapak Ibu, barangkali dari banyak penyampaian tadi, mungkin inilah kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama mungkin yang dalam yang dimaksud dengan formulasi kebijakan berarti adalah kita merumuskan serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pimpinan dan cara bertindak kita. Nah, ini yang maksud dengan formulasi sebuah kebijakan. Tentu dalam kita melahirkan sebuah kebijakan itu ada 5 teori tadi yang bisa kita jadikan sebagai konsep kita. Apakah secara teori radikalnya, teori advokasinya, transaktifnya, sinoptiknya, dan inkrementalnya. Dan yang ketiga, tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan seperti yang kita sampaikan tadi. Yang pertama kita susun dulu agendanya, kemudian kita rumuskan usulan kebijakan. Dalam kita merumuskan kebijakan tadi, barangkali yang perlu kita lakukan adalah kita identifikasi masalahnya. Baru kita rumuskan solusi alternatif solusi, dan terakhir adalah tentukan pilihan alternatif solusi. Itu saya pikir Bapak Ibu untuk hari ini, diskusi kita pada hari ini luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu juga masukan-masukan Bapak Ibu. Ini saya pikir karena mengingat waktu, mungkin pertemuan untuk hari ini kita cukupkan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas terima kasih juga semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada prinsipnya saya tidak menggurui Bapak Ibu, hanya saja ingin berbagi berita, berbagi informasi kepada kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.